RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu ya. Alhamdulillah. Ulang lagi. Sekarang ini yang dari Palembang, terus dari mana lagi Ibu Bapak? Dari Banyuwangi yang rombongan Jogja? Bukan? Dari Gunung Kidul, oke. Wonosobo. Semarang. Maaf? Batam? Oh, Batang, ke Pekalongan. Alhamdulillah malam ini kita bisa di sini, Masya Allah, tabarakallah. Saya senang banget bisa ketemu sama Ibu dan Bapak. Malam ini saya mau berbagi testimoni. Jadi jangan curhat sama aku ya. Karena kan Pak Hajinya nggak ada. Ibu bisa nanya apa yang saya lakukan selama saya kenal dengan Bapak Haji Dwi Susanto, Rumah Doa Anak Yatim. Ibu maaf. Di sini Bapak Ibu bisa tanya aku apa aja, nanti aku coba untuk kasih tahu apa yang selama ini aku jalanin. Mungkin Bapak Ibu udah tahu aku ya, namaku? Iya, nama aku Rati. Alhamdulillah aku di sini sudah hampir 4 tahun. Ada yang tahu perjalanan aku sampai di sini atau enggak? Maaf? Belum ya? Belum tahu. Oke, aku kasih cerita sedikit ya. Jadi awal aku kenal Rumah Doa Anak Yatim itu, nawaitu aku ingin sedekah sama anak-anak yatim. Kebetulan ada teman yang kasih YouTube, tapi pada saat dikasih itu aku nggak lihat. Karena aku sibuk kan, mungkin udah ada sebulan, akhirnya temanku tanya, kamu udah lihat belum gitu? Gue nggak ada waktu, ntar aja deh. Nah sekali waktu aku klik tuh, karena aku ditanya terus kan, aku klik. Mohon maaf waktu itu Pak Haji ngomongnya tuh lagi yang gitu deh, Pak Haji kan kalau ngomong ya. Aku gini, siapa sih nih? Aduh udah deh, enggak lah gitu. Nggak taunya malam ketemu malam di YouTube itu di beranda ya. Itu ketemu lagi Pak Haji. Terus aku ingat salah satu Ustadz pernah bilang ya yang aku dengar. Terkadang Allah itu memberi kita satu petunjuk itu lewat mana aja. Jadi kita intinya nggak boleh seuzon. Terus aku gini, ya Allah, aku nggak boleh seuzon kok, ini ketemunya Rumah Doa Anak Yatim. Akhirnya aku klik. Pas klik itu Pak Haji alhamdulillah lagi waras, lagi ngomongin masalah sedekah yatim. Nah di situ aku gini, oh ternyata ada anak yatimnya di sini ya kan. Terus ada umroh, terus mereka tahajud yang selama ini mungkin kalau aku ke tempat anak yatim tuh cuma ya udah datang terus kita kasih uang, habis itu kita pulang atau enggak doa bersama seperti itu. Kok di sini kayaknya aku tertarik kan. Dan setelah itu aku nggak pernah tuh, jarang banget nonton yang mungkin 1-2 jam Pak Haji tuh nggak, aku nonton tuh yang pendek-pendek yang 1 menit. Akhirnya aku tahu di sini ada sedekah subuh kan sama Jumat Barokah. Nah setelah aku lihat YouTube-nya Pak Haji, aku mulai tuh sedekah subuh. Sedekah subuh aku mulai, tapi aku nggak pernah ngomong sama Pak Haji. Jadi gini, setiap subuh aku transfer selesai. Jumat juga gitu, aku transfer selesai. Jadi nggak ada yang nge-WA Pak Haji, nggak ada. Sekali waktu aku lihat di YouTube itu, Pak Haji bilang ada sedekah ekstrim untuk cepat hajat-hajat kita terkabul. Akhirnya aku ambil tuh sedekah ekstrim, aku coba cari di YouTube alamatnya Pak Haji kan. Aku coba WA Pak Haji dong. Assalamualaikum Pak Haji, saya Rati, saya mau datang, terus saya minta tolong alamat. Alhamdulillah ya cuma dibaca aja. Tidak dibales. Tapi alhamdulillah aku seneng lah gitu. Aku positif, aku pikir oke, ini pasti Pak Haji sibuk banget. Akhirnya aku cari di YouTube lagi ada alamatnya. Waktu itu aku
coba hubungin almarhum Pak Ato, ya kan? Akhirnya dikasih alamat ke sini dan aku langsung sedekah ekstrim. Ketemu Pak Haji sebentar, ngobrol, terus aku sedekah ekstrim sama Pak Haji. Terus aku pulang. Nah, pada saat aku ketemu sama Pak Haji, memang aku bilang sama Pak Haji, selama ini aku sedekah subuh dan Jumat Barokah setiap hari. Boleh nggak aku izin sedekah aku di awal? Jadi aku bayar di awal semua, dari sedekah subuh dan Jumat Barokah. Kenapa? Karena kalau uangnya udah di aku, ya namanya ibu-ibu kan ada aja ya kebutuhannya ya. Jadi aku berpikirnya udah sedekah dulu yang diutamakan, baru kebutuhannya kami lah gitu. Akhirnya Pak Haji bilang, boleh Mbak, katanya gitu. Ya udah, itu aku ketemu sama Pak Haji itu di akhir Juli, 31 Juli kalau nggak salah. Tapi aku udah start ikut sedekah subuh itu kalau nggak salah di Maret kayaknya deh. Aku udah sedekah terus. Akhirnya di awal Agustus aku sedekah subuh dan Jumat itu di awal. Masya Allah, di Agustus, ini kan berarti aku di akhir Juli ya. Di Agustus itu, ini hajat aku yang Masya Allah yang selama ini aku lalai. Bisa tahu nggak apa? Aku bisa hatam Quran di bulan itu 2 kali. Alhamdulillah. Dan itu menurut aku ya, di usia aku yang sekarang, itu prestasi banget. Karena selama ini aku ngajinya tuh nggak hatam. Nah pada saat aku ketemu sama Pak Haji tuh ngomong gini sama aku. Mbak itu, nih dengerin nih. Ini nancep banget di kepala aku, di hati aku tuh nancep banget. Mbak itu kebanyakan doa. Harusnya Mbak itu banyakin baca Quran. Terus aku bilang, Pak Haji, aku kalau habis sholat, aku ngaji. Surat Yasin, Al-Aqiyah, Al-Mulk. Bukan itu, hatam Quran. Terus aku bilang, iya sih Pak Haji, aku belum pernah hatam. Karena kalau aku ngaji setengah, aku lupa, nanti aku ngulang lagi. Nggak tahu kalau aku sih kayak gitu ya, ibu-ibu sama bapak aku nggak ngerti deh sama. Nah terus habis itu aku bilang, iya sih Pak Haji, aku belum pernah hatam. Terus kata Mbak Haji tuh gini, dengerin ya, ini kata-kata yang menurut aku indah sampai sekarang aku pegang. Mbak itu kebanyakan doa. Harusnya Mbak itu banyakin baca Quran. Al-Qurannya dibaca. Karena semua doa-doa Mbak, permasalahan Mbak itu jawabannya ada di Al-Quran. Indah gak? Ya kan? Bagus banget kan? Dan waktu aku dengar itu tuh, Allahu Akbar ya Allah, bener-bener deh. Ini Al-Quran selama ini aku lalai. Aku lalai. Dan Alhamdulillah setelah ketemu sama Pak Haji, aku sholat di riung di atas. Karena aku sedekah ekstrim kata Pak Haji. Terus habis itu aku sholat tahajud ikut sama anak-anak. Aku pulang dan aku bisa hatam di Agustus itu 2 kali. Akhirnya di September juga hatam. Begitu terus-terusan. Nah sekarang aku mau memberikan motivasi sama ibu sama bapak. Pesan aku, Al-Qurannya jangan ditinggal. Jangan ditinggal dalam sehari. Karena Al-Quran itu magic banget kalau buat aku. Jadi Al-Quran itu, ini banget. Al-Quran itu buat aku bukan hanya sebuah buku sekarang. Al-Quran itu aku jadikan sahabat aku. Walaupun aku jujur, aku baca itu bukan karena aku bukan santri, aku hanya bisa membaca. Kayak gitu. Jadi Al-Quran itu aku jadikan teman. Kalau aku nggak ngaji, 1 hari badan aku udah nggak enak. Karena dari Al-Quran banyak hajat-hajat aku yang selama ini aku lalai, itu terkabul. Jadi apa yang Pak Haji ajarkan itu semua ada di rukun Islam. Kita harus sholat ba'diyah qobliyah. Gak tinggal sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan yang paling aku senangnya adalah bersedekah, aku berbagi. Karena aku bisa bilang, sholatmu hanya untukmu,
puasamu hanya untukmu, tapi pada saat kata Allah kamu sedekah, kamu berbagi dengan orang. Jadi apa yang aku jalanin itu Allah kasih banyak banget kemudahan. Wasilah, Pak Haji selalu bilang sama aku, Mbak, muliakan yatim, bahagiain mereka. Muliakan yatim, biar hajat-hajat Mbak cepat terkabul. Dan alhamdulillah hajat-hajat aku yang aku gak pernah berpikir, maksudnya pernah dipikiran tapi gak pernah aku pikirin, itu sama Allah dikasih dengan kemudahan. Jadi aku minta ibu sama bapak, sholatnya jangan tinggal. Bagi yang laki-laki subuh ada di masjid, ba'diyah qobliyahnya, baca Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an itu buat aku magic banget. Itu sesuatu yang apa ya, mukjizatnya banyak banget lah. Dan sedekah. Sedekah itu kenapa aku bilang sedekah? Sedekah itu dia tuh kayak apa namanya, dongkrakin hajat-hajat kita. Ibu sama bapak pasti di pikirannya, mohon maaf ya, uang dari mana? Betul nggak? Betul kan? Ya kan? Uang dari mana untuk sedekah? Ya nggak? Orang permasalahannya aja ada ini, ada itu. Hutang belum dibayar, cicilan belum dibayar, uang sekolah. Tapi ada satu kuncinya. Minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu minta sama Allah. Karena Allah itu kan maha kaya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha baik. Dan satu pesan aku, yang aku dapat dari orang tuaku, terutama dari ayahku, kalau kemana-mana, Neng jangan lupa bersolawat. Jadi gini, kalau hajat kita mau terkabul, Allah ini kan maha kaya. Kekasihnya Allah siapa? Nabi Muhammad kan? Dekati dulu nabinya supaya hajat-hajat kita terkabul. Aku bisa seperti ini bukan karena aku. Pasti ada andil Allah udah pasti, dari orang tuaku, dari kakek nenekku, sampai aku bisa seperti ini. Dan aku benar-benar di sini kalau aku datang aku senang-senang sama anak-anak. Aku punya rezeki apapun yang terkabul. Kita nggak usah mikirin yang besar atau kecil ya, karena jangan dipikiran otak kita tuh cuman uang. Aku selalu berbagi dengan mereka. Kenapa? Karena aku ucap syukur, aminnya mereka yang membuat hajat-hajat aku terkabul. Jadi pesan aku sama ibu sama bapak, kalau ada hajat yang terkabul, mau 1 juta, mau 100 juta, tetap harus ada ucap terima kasih sama anak-anak di sini. Jadi mohon maaf banget, jangan tersinggung. Jangan datang ke sini, aku butuh aminnya anak-anak nih. Tapi setelah hajat kita kabul, ngabur. Ya kan? Lupa. Nanti kalau ada nyusruk lagi, balik lagi. Jangan kayak gitu. Kalau aku begitu aku dapat, aku kasih. Begitu aku dapat, aku kasih. Jadi hukumnya apa kalau ilmunya Pak Haji? Terima, kasih. Alhamdulillah terima, kasih. Kenapa? Kalau kita terima dan kita kasih, itu akan muter. Itu akan muter. Tapi kalau kita cuma ngambil, kita nggak ngasih, dia stuck, dia stop. Dia stop. Itu udah hukum alamnya seperti itu. Jadi apapun hajat-hajat ibu sama bapak, terima dan kasih. Dan pesan aku, hatinya ini harus seluas laut, bumi, langit. Nggak boleh sedih. Sekarang ibu punya anugerah, bapak punya anugerah, itu sudah kehendak Allah. Ya nggak? Aku mau tanya, yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu siapa? Salah. Mohon maaf. Allah tidak menciptakan buruk dan baik. Tapi Allah menciptakan kesempurnaan. Jadi kebaikan itu kita kan yang melakukan. Keburukan juga sebetulnya kita. Tapi kan karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah, akhirnya Allah memaafkan kita. Kenapa Pak Haji suruh kita banyak-banyak sholat tobat, minta maaf sama Allah, pertobatan,
Karena di situ adalah kunci rezeki kita. Pada saat kita umroh, kita tawaf. Nabi Ibrahim yang aku dapat. Nabi Ibrahim itu minta apa? Minta ampun. Minta maaf sama Allah. Banyak-banyak minta maaf sama Allah. Yakin banget, yakin sama ucapan ibu, sama ucapan bapak. Sama pikirannya bapak sama ibu nih. Karena ucapan adalah doa, pikiran adalah doa. Gak usah menanyakan doanya kayak gimana ya. Enggak, jangan. Pokoknya doa yang seenak, senyaman ibu sama bapak. Maunya apa? Ngomong sama Allah. Kayak aku nih, contoh minggu kemarin. Mungkin ini bukan sesuatu yang wow ya, tapi buat aku wow. Aku tuh pengen makan bubur kacang ijo, tapi yang gerobakan. Minggu pagi aku ketemu bubur kacang ijo, pinggir jalan. Itu buat aku hajat loh, tepuk tangan dong. Bikin sih bisa ya, tapi aku mau yang gerobakan. Terus aku pengen makan combro. Abangnya dateng, ya kan? Itu buat aku tuh sesuatu. Jadi hajat yang terkabul itu bukan hanya uang, bukan hanya kita bisa bayar cicilan. Kita bisa ketemu seperti ini hajat, ya kan? Kita bisa, bapak sama ibu bisa mesra-mesraan sama pasangan, sama istri, sama suami, itu hajat terkabul. Sama anak bisa sayang-sayangan, itu hajat terkabul. Jadi banyaklah bersyukur apapun itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus diucapkan. Alhamdulillah terus diucapkan. Terus terima dulu takdir yang tidak baik-baik saja. Misalnya, ibu mau apa? Kayak bayar cicilan nih bulan depan gak ada uangnya. Ya udah alhamdulillah, terima dulu. Karena begini, kalau kita udah bisa nerima takdir Allah, mungkin dengan hatinya mungkin belum bisa legowo ya, tapi kita coba terus tuh. Nanti suatu waktu tuh akan bisa, ya udah terserah Allah aja deh. Yang baiknya Allah aja. Nah, alhamdulillah aku udah sampai tahap itu. Jadi kalau aku ketemu sesuatu yang tidak ngenakin sama aku, ya udah Allah terserah Allah aja deh, pasti mau hajat aku mau terkabul. Kalau dulu mungkin kalau bahasa Jawanya gembrungsung ya. Ya kan? Ruwet, ngomel, ya kan? Tapi kalau sekarang udah enggak lah, pasti Allah punya punya hadiah yang indah di balik ini semua. Nah, jadi aku minta sama bapak sama ibu, ilmunya Pak Haji benar-benar dijalani dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh benar-benar. Dari aku ketemu sama Pak Haji sampai sekarang, alhamdulillah hajat aku, Allah mudahkan pekerjaan, bisnis semua, alhamdulillah. Allah undang aku ke Tanah Suci, bukan karena akunya. Karena akunya masih banyak dosa. Bukan karena kalau umroh itu, semua itu gratis dari Allah. Apa yang kita keluarkan untuk haji dan umroh itu pasti akan dibalas sama Allah. Aku yakin ibu sama bapak pasti akan bisa umroh. Pasti bisa haji. Minta sama Allah, panggil Rasulullah. Kayak aku juga kayak gitu. Kalau aku keadaan lagi ngedrop, pasti ada lah ya, kita namanya manusia. Aku selalu bilang, ini aku gak bohong. Aku panggil assalamualaikum ya Rasulullah. Aku mohon pertolonganmu dan doamu. Itu aku selalu bilang. Pada saat sujud terakhir aku selalu bilang, Allah, aku mencintaimu. Dan aku mencintaimu ya Rasulullah. Jadi itu mungkin tambahan yang aku jalanin selama ini. Kenapa? Aku sekarang, jadi maaf. Aku baru ngerasain ternyata jatuh cinta sama Rasulullah itu indah banget. Dan aku gak mau hilang itu. Aku bawa anak-anak yatim waktu kemarin umroh di Raudhah itu. Masya Allah, tabarakallah. Aku baru melihat, aku baru belajar. Aku bawa anak-anak yatim. Mereka itu benar-benar dimuliakan di Tanah Suci. Mereka itu benar-benar disambut sebagai tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Itu
aku banyak belajar lah. Alhamdulillah Allah kasih undangan untuk aku sehingga aku bisa di sini, bisa memuliakan anak-anak yatim. Dan pada saat Ibu ada di grup belum ya? Mungkin nantilah aku minta tolong sama admin untuk share-share bagaimana aku di Raudhah dengan anak-anak. Itu Masya Allah banget Ibu, itu pengalaman ya Pak ya, yang gak bisa aku jelaskan rasanya. Aku bisa badal haji untuk ayah aku, nenek aku, mama aku, wasilahnya memuliakan yatim. Alhamdulillah wasilahnya juga anak-anak yatim. Kami kakak adik bisa bangun musola untuk orang tua kami di Pontianak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, makasih. Dan Alhamdulillah seperti yang aku kepengin, itu ditandatangani peletakan batu pertamanya itu sama Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Aku bisa makan dengan Ustadz Abdul Somad. Ini tatap-tatapan begini, cuma di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu aku gemeteran. Tapi aku makannya nambah 2 kali karena aku lapar. Itu benar-benar. Aku bisa ketemu, mungkin Ibu bisa lihat di YouTube ya, Hubaba Anissa. Itu salah satu keturunan Rasulullah. Aku bisa ketemu beliau, bisa didoain. Jadi banyak kemudahan yang Allah berikan dengan wasilah memuliakan anak-anak yatim. Jadi Ibu gak usah, Mama Bapak, uangnya dari mana ini sedekah? Sisakan aja. Ibu puasa, Bapak puasa. Dapat apa? Pahala puasa, dapat pahala sedekah. Ibu-ibu gak usah lagi beli kerudung merah, kuning, hijau ya. Karena aku pun sekarang ya udahlah pakai aja lah yang ada. Yang penting masih rapi. Lebih baik uangnya aku sedekahin. Karena biar apa? Biar dapat keberkahan dari Allah, kan panjang tuh. Kalau kita dapat berkah dari Allah kan, Masya Allah bisa dapat anak, cucu, sampai keturunan terakhir kita mintanya sama Allah kan. Jadi kalau misalnya aduh gimana kita mau sedekah, ya udah puasalah Senin Kemis. Atau puasa Daud, puasa. Nah jatah makan yang jatah makan yang untuk 3 kali makan mungkin kita bisa simpan untuk sedekah. Jadi kita bisa ibadah itu secara cerdas. Kalau dulu Bu, Pak, aku masuk mall, aku harus bawa tentengan. Belanja baju, nanti buat ini, ya kan ibu-ibu lah udah tahu ya. Belum make up-an, belum lipstick. Kalau sekarang udah alhamdulillah, enggak lah. Mendingan uangnya aku tabung, aku bisa umroh, aku bisa sedekah, aku bisa memuliakan anak yatim. Begitulah cerita perjalanan aku. Terus lagi aku bisa umroh sama anak-anak, bisa badalin umroh untuk orang tua, kakek nenek, yuyut, Masya Allah. Jadi banyak kemudahan. Terus belum lagi santri-santri penghafal Quran yang bukan anak-anak yatim yang di luar. Alhamdulillah Allah titipkan aku bisa mengumrohkan mereka. Guru ngaji, santri, terus ada marbot. Itu Masya Allah banget. Semenjak aku ada di sini, tepuk tangan dong. Kayak gitu. Jadi karena anak yatim wasilahnya. Kalau dulu memang aku masih sedekah, cuma fokusnya bukan ke yatim. Yatim itu mungkin hari pernikahan, hari ulang tahun aku, hari ulang tahun anakku, kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang aku prioritaskan yatim dulu, baru ke yang lain. Jadi banyak banget. Aku tidak pernah mau menghitung hajat-hajat aku. Karena buat aku, hari ini aku bisa makan, yang aku mau itu udah hajat terkabul. Buat aku seperti itu. Jadi bukan lagi nominal uang. Aku sehat, aku bisa bangun tahajud, aku bisa ngaji, itu sudah hajat terkabul. Ya. Kan selama ini bapak sama ibu gak melakukan, ya kan? Sama aku juga enggak. Benar gak? Jujur aja deh. Lupa kan? Tapi kan mohon maaf. Tapi kan di sininya kita cuman utang cicilan,
Ya kan? Kita lupa tuh yang bangun jam 00, bisa senyum, habis itu kita mandi, bisa tahajud, bisa baca Quran, itu udah hajat yang buat aku Masya Allah tabarakallah. Di umur aku yang mau 52 tahun, baru aku melakukan di 3 tahun kemarin. Buat aku tuh hajat banget, itu hajat terkabul. Karena nggak bisa dibandingkan dengan uang. Di mana saat orang semua tidur, kita bangun walaupun ngantuk, terus bacanya juga keriting-keriting ya pasti kan, Quran kebuka ya pokoknya banyak lah. Yang nanti sakit kepala lah, yang apalah. Tapi aku menikmati itu dan aku nggak mau kehilangan itu. Jadi sebagaimana aku bisa melakukan, aku lakukan. Bapak Ibu juga harus semangat. Yakin sama ucapannya, yakin sama doanya, yakin sama sedekah yang Ibu Bapak keluarin. Karena pasti Allah akan kasih kembali. Gak usah mikir lagi kapan ya. Jangan. Pokoknya berbuat, praktek. Dan pasti akan terkabul. Amin, Allahumma amin. Hatinya gak boleh sedih. Apapun itu tetap ding. Tetap tersenyum, ya kan? Sama apa lagi yang banyak ya? Pokoknya banyak lah, Masya Allah, tabarakallah. Yang aku dapat dari ilmunya Pak Haji. Apa? Ya itu semuanya tadi. Yang malam tuh ritual malam bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Ya kan? Sholat subuh. Nah nanti mengucapkan alhamdulillah, ya kan? Iya. Nah habis itu sholat tobat. Rangkaian yang pasti Bapak Ibu udah tahu. Nah sedekahnya dijalanin. Kan suka pada bingung nih, kok menghilangkan sifat 18 itu kayak gimana? Cari kan, susah kan? Ada, kuncinya gampang. Jalanin itu semua, yang ritual malam, tambahin sedekah, yakin semua akan berangsur hilang. Karena dulu saya juga, kalau Kak Haji gini, Mbak itu yakinnya kuat, tapi otaknya mikir, jadi dia nggak sinkron. Jadi otaknya mikir, oh kayak gitu Pak Haji, iya Mbak itu yakin, kalau saya yakin, pasti, nggak ada. Tapi masih mikir, akhirnya begitu saya jalanin semua ilmunya Pak Haji, alhamdulillah sifat 18 itu lama-lama mengikis. Akhirnya jadi apa? Legowo. Terima dulu takdirnya Allah. Kan ibadah yang paling tinggi itu apa? Ayo, apa? Ridho menerima ketetapan Allah. Itu ibadah yang Allah cintai. Jadi mau enak apa nggak enak ya udah terima dulu. Enak alhamdulillah, nggak enak ya alhamdulillah. Gitu Ibu sama Bapak harus semangat. Nggak usah mikir otaknya. Semua udah diatur sama Allah. Tinggal kitanya aja gimana mau ngejalanin atau tidak. Cicilan harus dibayar, ya udah bayar. Nggak punya uang ya sudah. Yang penting apa? Jalanin tuh semuanya tuh. Al-Qur'annya dibaca. Pasti banyak banget deh godaan baca Al-Quran. Bener nggak? Iya. Kan iblisnya nggak mau, setannya nggak mau. Yang ngantuk lah, bener nggak? Yang capek, yang males. Tapi satu kuncinya ingat. Nggak, aku harus lawan terus. Nanti lama-lama sampai Ibu merasakan nggak enaknya nggak ngaji. Walaupun hanya satu surah, walaupun hanya setengah juz, tapi Ibu buka tuh Al-Quran. Nanti Ibu ngerasain atau Bapak sendiri, jalanin. Gak usah mikirin cicilan, gak usah mikirin apa lagi, stres semua. Jalanin aja. Karena ingat, yang menurut kita baik, belum tentu baik untuk Allah.
yang menurut Allah baik, kadang kita pikir itu nggak baik. Tapi kan pilihan Allah itu kan pasti baik. Pasti baik. Baik banget. Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Jangan ragu-ragu dengan apa yang sudah ibu sama bapak jalanin. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Kalau yang masih punya pasangan, mesra-mesraan sama pasangannya. Karena di situ pintu rezekinya kita. Untuk ibu-ibu yang masih punya suami, harus nurut sama suaminya, harus banyak maaf untuk suaminya. Untuk bapak-bapak, enak aja, emang ibu doang. Sama ibunya nggak boleh galak-galak dan nggak boleh pelit. Kalau pelit ke istri, seret beneran. Iya. Kan istri itu kan nggak harus dikasih, ya pastilah minta yang banyak, tapi perhatian, kasih sayang. Kadang kan perempuan kalau mau, mohon maaf, menstruasi, kan dia hormonnya berubah. Bisa jadi kayak singa betina, benar gak Bu? Semua mau dimakan. Ya kan? Ya bapak-bapak harus sayang sama istrinya, sama anaknya juga. Itu kan ilmunya Pak Haji apa? Kasih, sayang, cinta, kasih. Nah kalau itu sudah dijalanin semua, pasti Allah bukakan rezeki yang kita nggak tahu dari mana. Tidak disangka-sangka. Kayak gitu. Jadi kalau ada ibu bapak mau nanya sama aku boleh. Aku ngomong mulu nih. Apa? Iya. Alhamdulillah. Apa? Iya. Ada yang mau tanya ibu? Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya setelah mendengar cerita dari Ibu Ratih. Itu saya termasuk murid yang sudah lama sebetulnya. Oke. Sudah 1 tahun lebih juga sudah pernah privat 3 kali, tapi privat yang rombongan. Terus yang saya tanyakan, dan ilmu-ilmu dari Pak Haji, alhamdulillah sudah saya jalani terus sampai saat sekarang. Dan ini kebetulan ada Sendong Travel kesini 2 bulan, 2 kali berturut-turut ini. Nah yang saya tanyakan Pak Bu Ratih, karena saya kan seperti tadi dikatakan saya paling punya anugerah. Nah anugerah itu memang karena ya bingung, kalau mengatakan bingungnya kan begini Pak Bung, karena ucapan adalah doa. Betul. Nah kalau misalnya saya mengucap begini berarti doanya kurang baik. Nah karena saya punya anugerah, belum bisa menyelesaikan ini dari 2, 1 koperasi yang 1 bank. Tapi yang seharusnya itu sudah jatuh tempo, tapi untuk yang banknya itu sudah 1 tahun lebih semenjak saya menjalankan ini tuh nggak pernah WA, nggak pernah apakah diam saja. Terus yang koperasinya ya pernah nanyakan mau, tetapi karena saya belum punya, kan saya bilang kalau belum punya mau apa lagi, saya bilangnya kan begitu sama penagihnya. Akhirnya diam. Nah kemudian yang saya tanyakan di sini dari Pak Haji kan jangan berharap ya. Yang saya kan bingungnya kan begini, kalau Pak Haji kan mengajarnya kan kalau minta misalnya cair 10 miliar itu kan seperti itu, terus saya nyentongi uang bibit. Nah itu antara minta 10 miliar dan nyentongi uang bibit dan yang tidak berharap itu yang saya bingung itu antara minta sama tidak berharap. Nah itu yang saya bingung, antara meletakkan kata-kata seperti itu. Nah itu ya tadi
kalau jangan berharap, tapi sini nyentongi minta. Kan begitu. oke. Nah, itu saya kan bingungnya di situ. Antara minta dan jangan Haram. berharap. Ini Oke. sementara itu dulu. Yang mungkin kalau misalnya nanti ada ingatan lagi ya saya minta tambah lagi. Sekian. Dulu. Ini saya jawab atas pemahaman saya yang saya dapat dari Pak Haji tentang jangan berharap. Jangan berharap itu jangan berharap kepada manusia. Ya kan? Bapak ke sini, Pak Haji ngomong cair 10 miliar. Amin. Yakin dong? Karena apa? Kan mintanya sama Allah. Terus kalau mintanya mohon, misalnya ada Pak Haji di sini. Pak Haji mana katanya mau ngasih saya 1 miliar. Katanya Pak Haji mau lunasin utang saya. Berharapnya sama siapa? Berarti Bapak kayak SPBU mulai dari nol ya. Gitu kan? Ya kan? Betul nggak? Jadi kalau Pak Haji bilang 10 miliar, aminin aja. Habis itu minta sama Allah. Yang nggak boleh berharap itu terhadap manusia. Kan Allah itu maha cemburu. Bapak nangis-nangis nih sama saya nih, kita tahajud. Ya Allah, tolong nih kalau kata Pak Haji ya. Tolong gimana cicilan besok? Kata Pak Haji, hari itu ada 24 jam. Terus jam 9 Bapak nelpon. Misalnya nelpon saudara Bapak gitu. Tolongin aku cicilanku nih. Padahal malamnya Bapak habis tahajud minta sama Allah. Berarti kan kita mendoakan Allah kan. Yakin aja dulu sama ucapan kita. Karena ucapan ada doa itu. Keyakinan. Saya minta sungguh-sungguh sama Allah. Allah, aku minta titipkan rezeki, aku jadi tangan perpanjanganmu. Setiap Ramadan aku bisa di tanah suci. Gak tahu uangnya dari mana, pokoknya aku harus ada di tanah suci. Akhirnya Allah kabulkan. Tahun kemarin Allah kabulkan. Tahun sebelumnya Allah kabulkan. Karena apa? Karena aku minta sungguh-sungguh. Makanya aku minta ibu sama bapak, minta sungguh-sungguh sama Allah. Mau apapun itu hajatnya, minta sungguh-sungguh sama Allah. Karena Allah hanya melihat hati yang bersungguh-sungguh. Jangan habis minta terus mikir, terkabul nggak ya? Ya udah, berarti SPBU dimulai dari nol ya. Kita turun lagi ke bawah. Bapak harus minta yakin, berharap. Ilmu kearifan lokal Pak Haji boleh dijalankan. Karena itu sugesti kan. Tapi ada yang lebih jalurnya. Lebih percepatannya apa? Itu bangun jam 00 itu. Itu percepatannya amat sangat cepat. Karena Allah melihat kita loh. Di semua orang tidur, kita ngaji. Kita berdua-duaan sama Allah. Pada saat kita ngaji, ini pesan aku. Jangan megang handphone. Sholat, ayo tahajud, nggak penting. Kalau menurut aku. Kenapa? Pergunakan waktu kita hanya dengan Allah. Dunianya tinggalkan dulu. Kejar dulu akhiratnya. Kan kalau para ulama bilang, Ustazah, kalau kita ngejar akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhiratnya ketinggalan. Jadi begitu ibu sudah bangun jam 00, bapak udah bangun, udah gak usah megang handphone. Bangunin si A, si B enggak. Fokus sama diri kita sendiri. Fokus sama hajat kita. Fokus sama ibadah kita. Dan saya garanti, yakin, karena saya pelaku ya. Bukan hanya mencontohkan, karena saya menjalankan. Pasti Allah kasih percepatan terkabulnya hajat. Amin Allahumma amin. Yeay. Ayo ibu bapak jangan tegang-tegang atau relax sedikit. Jadi harus sungguh-sungguh. Bapak udah paham maksud saya? Yang tidak berharap itu berharap terhadap manusia. Kalau ucapan harus dong. Kalau berharap sama Allah boleh. Ya harus dong. Harus itu. Harus itu. Jadi gini, Allah aku minta uang 10 miliar, lepasin. Yakin pasti Allah kasih. Mau kasihnya hari ini, besok atau lusa, gak usah dipikirin. Tapi ingat ada nikmat-nikmat Allah yang lain yang kita lupa. Bisa bangun jam 00, bisa ngaji yang selama ini kita lupa. Al-Quran itu apa?
Al-Quran itu akan menemani kita nanti di alam kubur. Dan aku baru dengar nih, ternyata Al-Quran itu ada ruhnya, ada nyawanya. Kalau dia dibaca, dia akan nemenin kita nanti di akhirat. Akan jadi pelindung kita. Emang bapak ibu pakai kata Pak Haji tuh, istrinya bapaknya suaminya mau nemenin mau kita meninggal gitu. Beb, aku ikutan ya gitu biar kamu kesendirian. Ya kan enggak, ya kan? Yang ada ya udah kamu meninggal, aku bacain doa, terus tahlilan, selesai sekian dan terima kasih, bener nggak? Terus yang nemenin kita siapa? Al-Quran, sholat kita, sedekah kita. Kenapa orang meninggal minta dibangunkan lagi? Buat sedekah. Aku gak akan capek-capek bilangin sama ibu sedekah, gak tahu duitnya dari mana. Yang penting halal ya. Karena itu Allah akan bales semuanya. Gak usah lagi ibu beli lipstik, kerudung mau pengajian ini. Ya kak, ada gak yang kayak gitu? Ayo ancung tangannya, ngacung saya juga. Iya, itu dulu kan. Nah sekarang gak usah. Gak apa-apa orang bilang bajunya itu lagi. Gak apa-apa kalau aku sekarang ya. Yang penting apa? Sedekah. Aku bisa sedekah. Aku udah gak peduli lagi. Kalau dulu mungkin wah mau tayang nih gitu kan. Kalau sekarang ya udah deh. Yang penting aku punya uang, Allah titipkan rezeki, Masya Allah. Aku bisa dalam setahun, kalau aku ada rezeki aku bisa badal umrohin keluarga aku, kakek nenek aku. Itu membuat sesuatu yang buat aku, ya Allah ternyata Allah tuh sayang banget sama aku karena banyak dosanya aku ya Bu. Terus ada juga waktu ayah aku meninggal, pesan dari Pak Haji, coba hatamkan Quran dan persembahkan untuk orang tua. Dan itu sudah aku lakukan. Untuk ambil apa? Untuk ambil barokah dari orang tuaku. Jadi aku kasih untuk ayah, aku kasih untuk mama, aku kasih untuk kakek nenekku, aku kasih untuk yuyut-yuyut aku yang aku masih kenal namanya. Jadi aku baca Quran itu sekarang aku niatkan. Karena aku udah hatam untuk diriku sendiri, aku niatkan untuk almarhum almarhumah dari keluarga aku. Aku harap ibu sama bapak juga bisa ini jadi contoh ya. Karena kadang Pak Haji itu kalau ngomong sama aku tuh banyak, mungkin aku nggak ngerti ketemu lain. Cuma ya kayak gitu sekilas-sekilas yang harus nangkap sendiri gitu loh. Coba Mbak hatamin Quran, persembahin untuk ayahnya, terus mamahnya, terus kakek neneknya. Ambil keberkahan dari situ. Makanya aku sekarang share ke ibu bapak yang sudah hatam, yang sudah tidak ada orang tuanya, kirimlah hatam Quran itu untuk orang tua kita. Terus yang sudah tidak ada orang tua, jangan lupa pesan aku, sering-sering datang ke kuburan. Jangan ditinggalin orang tuanya. Apa? Ya kalau yang aku bilang yang dekat, kalau jauh mungkin bisa cuma setahun kali nggak apa-apa, tapi yang dekat, yang mungkin perjalanan yang nggak terlalu jauh, jangan ditinggal orang tua kita, karena menurut aku itu salah satu sumber rezeki juga. Dimana aku bisa kalau aku lagi sedih, aku bisa duduk, aku bisa ngobrol gitu, mah gini-gini ya, gini-gini doain gitu. Walaupun mungkin kalau orang lihat aku kayak orang gila ya, ngomong sendiri. Tapi ada sesuatu yang ya udah orang tua kita memang udah nggak ada, tapi mereka kan tahu gitu. Jadi itu aku pesan, karena pada saat orang tua kita ada kan kita memuliakan mereka kan. Nah pada saat mereka udah nggak ada, mereka kan nungguin kita buat datang kan. Mereka apalagi di hari Jumat, mereka lihat kita kan kalau kita datang. Jadi ibu bapak jangan pas mau lebaran, mau Idul Fitri aja, mau puasa terus baru datang. Kalau bisa datengin orang tuanya, karena menurut aku itu salah satu wasilah juga. Ini menurut aku ya, kalau cocok silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi itu yang aku jalanin. Alhamdulillah.
Kayak gitu Bu Bapak. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh silakan. Ya ada itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam Bu. Saya ini orangnya banyak dosa, banyak bersalah banget. Saya Bu, saya akui memang saya jahat. Memang saya jahat. Jahat sama semua anak aja kali sama keluargaku. Kenapa saya ini dulu loh Bu. Saya ngerasa masih muda. Saya takut kehilangan suamiku, aku juga takut. Aku di Madu, Bu. Soalnya kalau di Madu ya segitu panasnya mungkin begitu, melihat orang-orang itu. Jadi saya ini takut banget sama orang. Saya kayak di Madu ini takut benar-benar takut. Mana saya punya anak kecil-kecil. Kalau aku di Madu gimana aku mau nyari makan untuk anak saya bilang gitu. Bu terpaksa ini aku nih pasang susuk ya Bu di sini. Saya pasang susuk di sini di bokek. Ya. Itu bagaimana hukumnya kok saya itu. Tapi sekarang dari dulu aku sadar Bu, tapi sekarang suamiku udah mati Bu dari tahun 87. Jadi aku pakai baru 2 tahun belum ada, suamiku udah meninggal. Padahal aku ketakutan kalau suamiku diambil orang Bu. Apa kalau kata Pak Haji apa mau ganti tukar tambah? Benar-benar Bu itu saya ini yang menjalani. Jadi saya ini sekarang ini ada nyeselnya suamiku udah duluin aku Bu dari tahun 87 sampai sekarang. Saya juga kepengen punya suami tapi 7 Bu, dari 1 hari 1, 1 hari 1, 1 hari 1, 1 hari 1. Begitu Bu saya Bu. Mau punya 7? Iya. Waduh, poliandri. Benar-benar Bu. Saya kepengen punya suami 7. Kalau enggak 7 saya enggak mau, saya bilang gitu. Iya. Sekarang Ibu masih mau atau dulu ya? Ya, dulu Bu. Dulu saya masih umuran 40-an tahun ya Bu. Kalau sekarang saya kan udah 82 Bu. Masya Allah, tapi Siapa Ibu masih... yang mau sama saya? Kan nggak ada yang mau sama saya Bu. Jadi sekarang ini saya yang menyesal Bu. Kenapa sih tadinya kalau saya berbuat begitu sih? Karena aku takut suamiku ganteng Bu. Waduh. Ada kata-kata nih. Minum madu biar kuat. Cakep. Di madu aku nggak kuat. Iya Bu, soalnya saya Pak yang mana dia nggak kenal sama suami aku ya Bu. Padahal dia cuma tukang parkir Bu, tukang parkir di Glodok, Jakarta di Glodok. Cuma tukang parkir Bu. Tapi aku heran, siapa cewek itu nggak suka sama suamiku. Jadi aku panik Bu. Saya takut di Madu Bu, benar-benar. Takut diambil juga, takut di Madu. Aduh. Oke, sekarang Ibu mau gimana? Udah Bu, ini terima kasih. Oh, mau apa? Tapi ternyata juga aku itu tak jalani ya Bu, karena itu aku ketakutan tadi Bu. Enggak, sekarang Ibu masih ada rasa takut enggak? Udah nggak punya kok. Bu saya bilang Bu, sekarang punya saya kepenginnya 7. Hari Sabtu sendiri, hari Minggu sendiri. Waduh, ini bapak-bapak siap nggak nih? Yang siap ngacung? Humor Bu, tapi benar. Nggak apa-apa. Saya begitu. Iya. Saya begitu itu sekarang ini punya hati yang begitu tuh karena sekarang Bu. Kalau dulu ya enggak. Dulu enggak Bu. Kalau suamiku aja diambil orang aku enggak boleh kok. Aku mau apa? Pokoknya kakak masih punya aku Terima kasih Bu. Minta penjelasannya aja. Saya harus bagaimana untuk mencucikan diriku. Oke. Bismillah ya. Saya bantu jawab ya Ibu. Ya. Terima kasih semuanya. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya. Iya. Kalau susuknya masih ada atau belum ya? Oh nggak tahu. Oke. Aku di sini bukan spesial susuk. Jadi
Mungkin ibu bisa nanti privat langsung sama Pak Haji untuk mengeluarkan susuknya ya. Tapi apa yang aku bisa bagi ilmu, satu, Allah itu kan maha pengasih lagi maha penyayang. Allah kan maha pemaaf. Ibu banyakin aja sholat tobatnya. Banyak-banyak minta maaf sama Allah. Iya, kalau ibu untuk menghilangkan mungkin ibu harus ketemu sama Pak Haji. Tapi di luar dari situ udah kita minta maaf sama Allah. Minta maaf yang sungguh-sungguh sama Allah. Karena kan manusia nggak luput dari kesalahan ya. Pasti ada lupanya, dulu kita mungkin nggak paham, kita nggak ngerti. Tapi Allah itu kan maha pengasih dan penyayang dan maha pemaaf. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Bagaimana dia musuhan sama Rasulullah? Ya kan? Musuh benar dia nggak suka. Tapi pada saat dia meninggal di akhir hayatnya bisa berdampingan sama Rasulullah. Jadi kan Allah itu udah mencontohkan kepada kita kan. Yang tidak baik akhirnya menjadi baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang baik akan tetap baik seperti Abu Bakar. Berdampingan sama Rasulullah. Jadi kalau menurut yang aku pahami cuma satu, ibu banyak-banyak minta maaf sama Allah. Tobat. Tobatnya jangan sekali, terus minta maaf. Karena itu mohon maaf ya Bu, mohon maaf mungkin pada saat itu ibu belum paham ya. Itu kan syirik. Tapi kalau ibu minta maaf sungguh-sungguh, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, yakin pasti Allah maafkan. Karena sudah banyak dari cerita-cerita Nabi yang kita lihat. Saya contoh tadi kan Umar bin Khattab. Dia bisa berdampingan sama Rasulullah. Jadi ibu gak harus khawatir. Sama jangan lupa Al-Qur'annya dibaca gitu. Ada lagi mungkin? Paham gak ibu? Maaf. Ya. Sama-sama ya ibu. Semangat ya. Tepuk tangan dong. Silakan. Mbak mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya minta maaf nanti kalau ada kata-kata yang kurang pas. Iya. Memang benar. Agak kenceng ibu, maaf aku nggak dengar. Benar ngendikane Bu Ratih itu saya sudah menjalankan semua dan semuanya alhamdulillah terkabul. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Biar kenceng. Ya, semua terkabul. Ya, Alhamdulillah. Ngendikakan Ibu tadi ya. Semua saya jalani. Jadi saya mau tanya sama Bu Ratih. Saya kan udah katam berkali-kali. Kalau untuk orang tua itu setelah katam atau sebelum? Kalau aku sih niatin pas aku dari Al-Fatihah dari pertama. Jadi sebelum buka Al-Quran, aku doa dulu. Aku hatamkan untuk ayah aku gitu. Kayak gitu. Ini pesan untuk teman-teman semua ya, tamu semua. Pokoknya kalau kita yakin pasti semuanya terkabul, nggak ada. Iya, alhamdulillah, tepuk tangan dong tuh contohnya, masya Allah. Seneng deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak mungkin? Assalamualaikum Bu Nanti. Waalaikumsalam. Tadi Ibu kan mengatakan pintu rezeki itu termasuk kalau punya keluarga, punya istri, kita mesra-mesraan gitu. Ya bagaimana kalau yang nggak punya Bu? Nah ini tadi Ibu. Tuh. Nanti lagunya jadi kayak Anang Ashanti ya. Jodohku maunya dirimu. Tuh Ibu masih ya Ibu. Bu sini Bu. Itu Pak. Tuh. Bapak. Ini kurang ya Bu? Ya enggak lah. Itu Ibu ada. Ibu mau enggak? Ini satu loh, ini Senin. Ini Senin. Hari Senin. Berarti Ibu kurang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini Senin Bapak. Bapak udah mau ikutan Senin ya sama Ibu. Oh. Kelentang apa? Oh buahnya kelor, emang bisa ngilangin gitu? Tetap jangan
Oh, disabet gitu. Oh. Oh gitu. Tuh Bu, nanti kalau keluar kasih tahu ya. Oh. Oke, aku jawab Bapak dulu ya. Ya kalau Bapak belum ada pasangan, Bapak mau cari pasangan atau enggak? Ya udah kan kasih sayang bisa sama anak-anak. Iya kan? Betul nggak? Bapak ada anak kan, punya cucu? Betul. Iya, sayang-sayang sama anak. Anak-anak itu kan bawa rezekinya masing-masing. Kalau nggak punya anak itu loh. Nggak punya anak? Iya, sama siapa? Bapak tinggalnya di mana? Ya di Jombang. Di Jawa? Ya di Jawa. Emang nggak punya anak keponakan gitu? Punya anak. Yang saya maksud kalau nggak punya anak, nggak punya pasangan itu berarti bagaimana ya? Rezekinya sedikit ya? Nggak sedikit. Allah kan maha adil. Sekarang Bapak sholatnya gimana? Bersyukurannya gimana? Setikanya gimana? Ayo. Ya kan? Ya. Kalau pasangan anak itu kan pelengkap. Tapi kan ibadah itu untuk kita sendiri kan? Kayak gitu. Jadi Bapak jangan bersedih hati, wah aku nggak punya pasangan, nggak punya anak, itu rezeki aku sedikit. Enggak lah, Allah tuh adil. Bapak semangat. Apa Bapak masih mau nyari lagi? Ibu masih mau nggak? Apa yang kayak di sini jajaran? Oke, ada lagi Ibu Bapak yang mau tanya? Mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, saya mau nanya, kemarin saya kurang jelas dari Pak Haji. Saya dikasih ini, tapi ini kan ada semuanya di kita. Gimana cara gimana ya? Caranya menghilangkan atau sifat 18. Ya, Oh, yang apa sholat tobat apa bagaimana? jadi gini, semua saya tanya dan jawab. Terus yang kedua, karena saya mengikuti YouTube, terus kan saya sudah menjalankan yang puasa, yang sholat, mungkin saya salah. Gimana Bu, maaf. Ini caranya apa, saya sholat tobat biar hilang semuanya. Kan ini ada sifat-sifat diri saya, isinya semuanya. Ya. Akuin lah semua ini ada. Kemarin saya, karena sifatnya Pak Haji grogi. Deg-degan ya? Ya, terus saya kan baru ngikuti berapa hari tanggal 12. Saya ngikutin sholat, terus mandi pandan. Ya. Terus tapi kok kalian keliru, saya dengar dari ibu-ibu semuanya kemarin. Tolong jelaskan mana puasa terus sama yang puasa salah. Baca Qur'annya pagi apa malam? Kan malam, itu udah saya jalanin. Yang sholat 18 itu habis maghrib sampai isya. Ya. Terus yang 6 sisanya itu saya kerjakan setelah saya bangun tahajud. Jadi saya mungkin salah ini ya. Iya, mestinya setelah tahajud Ibu baca Quran. Oh iya, jadinya saya nggak ke Uber. Ya iya. Nah, itu makanya cuman saya paling rata-rata semalam tuh 6 juz 7 juz. Alhamdulillah Ibu, aku cuma 2. Tepuk Ibu keren. Sampai matahari terbit. Iya. Salah, kan cuma sampai subuh. Iya. Nah, tolong saya dikasih penjelasan itu dan saya dikasih entong lupa sampean saya nanya bagaimana caranya. Jadi Ibu bangun jam 00. 00 senyum 41 kali. 1 kali senyum 21 detik. Habis itu Ibu mandi. Setelah mandi Ibu sholat tahajud. Setelah Ibu sholat tahajud, langsung Ibu baca Quran. Sampai menjelang subuh.
Habis itu sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Selesai. Kayak gitu. Nah, untuk rangkaian sholat tobatnya nanti ibu yang ngatur sendiri tuh. Kecuali dari maghrib sampai isya itu 18. Nah, selebihnya alhamdulillah 999 kali. Alhamdulillah. Iya. 27 kali. 999 itu jadi 27 kali. Saya pernah kepe 999 itu sampai satu hari. 10 kali sampai 10 lah. Terus ditambah 9. Terus yang 27 sendiri gitu kira. Oh, enggak. Saya. Berarti ibu lewat dari line. Ibu harus kembali lagi. Udah, ibu udah paham? Ya, Oke, ada lagi ibu, bapak? Bapak? Centong di mana? Maaf? Entong. Carane entong. Nanti aja ya. Oh, itu. Lain lagi. Oh, gitu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu maaf. Ibu, saya mau Ya. memperbaiki diri sendiri. Ya. Karena aku banyak dulu berbuat jahat mungkin ya. Jadinya sekarang ada ilmu di balik itu ada. Di mic-nya deketin. Dulu kan saya pergi merantau kan. Lalu sudah kawin dengan orang dulu. Kawin Deketin. dengan orang loh. Nah, Kawin di Sirih. Nah, itu sudah kawin di Sirih sudah. Halo. Udah kawin Sirih gitu loh dengan orang Madura kan. Nah itu banyak masalah gitulah. Saya kan takut saya dikuasai dengan orang lain gitu kan. Aku masih cantik dulunya kan. Sekarang dia cantik, Masya Allah. Banyak yang suka gitu. Jadi saya itu diikat dengan ilmu. Dipagri gitu saya sama suami saya. Jadi sekarang saya ini dikuasai jin atau itu kan. Wah. Oke. Terus? Gitu. Ya dulunya gitu loh. Karena diisi sama suami saya itu dukun. Oke. Jadi sampai sekarang saya selalu memberontak dulu. Iya, itu loh. Gimana ya caranya ya Bu? Menghilangkannya. Gini, aku bisa jawab tapi ini bukan ranahnya aku karena ibu harus privat dengan Pak Haji. Oke? Ya kan? Ibu harus privat, ibu harus nanya langsung sama Pak Haji. Aku bisa jawab, aku tahu, tapi ini bukan ranah aku. Karena tadi ibu bilang ada kodam, ada apa, aku nggak paham. Tapi yang bisa aku kasih saran adalah ibu tetap sholat tobat, sholatnya jangan ditinggal, baca Al-Qur'annya jangan ditinggal. Pada saat ibu mau baca Quran, ibu niatkan nawaitu ibu menghilangkan semua yang ada di dalam tubuh ibu. Gitu. Tapi kalau untuk menghilangkan itu aku nggak paham ya, mohon maaf, aku nggak ngerti. Bisa aku kasih tahu yang aku suka dengar Pak Haji ngomong, tapi itu bukan ranahnya aku dan aku nggak berani. Karena itu udah private banget. Jadi ibu, kalau aku boleh sarankan, ibu ketemu sama Pak Haji privat dan ibu langsung ngomong sama Pak Haji. Untuk saat ini saran aku seperti ini. Ya, ibu ngerti kan maksudku? Oke, ada lagi yang mau ditanya ya? Itu saya selalu ya, itu anak-anak pun sekarang katanya kan sudah berantakan semuanya. Suami pun sudah berantakan lagi. Ya, saya udah kawin lagi kan di sini di Kalibakor. Deketin, saya, maaf. Saya lain lagi suami lagi kan sekarang. Yang dulu udah cerai lagi kan yang Madura itu. Sekarang udah kawin lagi dengan orang Kalibakor. Saya pun lagi berantakan lagi nih. Oke. Masalah melulu terus itu kayak namanya rumah tangga ya. Sebenarnya seharusnya karena sudah selesai udah anak, dia sudah punya anak ya. Tapi ibu deketin Bu, maaf. Kawin lagi lah kalau gitu lah. Merusak gitu. Iya. Saya pun sekarang sudah memahami itu, saya
mau kembali ke anak-anak. Oke. Harus menyayangi anak semua. Iya, betul. Iya, itulah. Nanti kalau Ibu ada waktu, silakan Ibu privat langsung sama Pak Haji, karena ini di luar dari ranah aku. Aku bisa. Oh mungkin Ibu pakai ilmu ini, nah aku nggak mau, karena itu bukan ranah aku. Nggak berani. Itu suami saya sudah ibaratnya selalu mau kamu kembalikan ke keluarganya kamu. Aku akan kembalikan keluarganya kamu. Ucap hajat dong, hajatku terkabul. Selalu sering gitu. Iya kalau digituin. Pergi sana, pergi. Saya nggak urusan dengan kamu. Itu selalu gitu. Ibu ucap hajat. Saya suka sama saya masih. Tapi itu keluarnya seperti itu seringnya gitu. Saya kan dongkol gitulah. Berarti kalau orang laki-laki selalu hari-hari seperti itu kan tahapnya sudah jatuh kan? Katanya kalau orang laki-laki. Aku nggak bisa jawab Bu karena ini masalah pernikahan kan. Aku nggak bisa bilang iya atau tidak. Kalau saran aku, Ibu terima dulu takdir yang tidak baik-baik. Berarti kan ini Ibu lagi tidak baik-baik nih. Terima dulu, hatinya mesti legowo. Banyak ucap alhamdulillah, banyak syukur, dan ucap hajat Ibu di dalam hati. Pasti ini kabul nih hajatku, pasti kabul hajatku, kayak gitu. Itu kita harus cerai kan? Enggak. Jalanin itu enggak. Ibu, kalau Pak Haji itu nggak boleh cerai. Suami istri sama Pak Haji nggak boleh bercerai. Kalau rujuk lagi gimana? Kalau Ibu masih cinta, kenapa enggak? Kalau rujuk itu dengan cara seperti apa? Bu, mohon maaf, aku bingung jawabnya. Karena aku takut salah. Kalau Ibu masih sayang sama suaminya, masih cinta, Ibu rujuk. Tapi kalau Ibu belum bercerai, biasanya Pak Haji tuh pasti tidak boleh bercerai karena ikatan pernikahan itu kan bukan kita janji kita sama kita berdua, tapi kan kita janjinya sama Allah gitu. Oke Ibu? Semoga bisa diperbaiki ya. Bukan semoga, niscaya Allah kabulkan hajat-hajat Ibu. Jadi semoganya jangan dipakai ya, niscaya ya, pasti. Ya amin Allahumma amin. Ada lagi Bapak? Ada. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jumali dari Bandung. Iya Pak. Ini saya mau tanya mengenai sholat tobat Bu. Iya. Yang dari maghrib sampai isya itu. Iya. Kadang-kadang saya itu, enggak kadang-kadang, memang setiap habis maghrib itu sampai isya itu sholat tobatnya suka ada yang ketinggalan sehingga rakaat terus itu 4 rakaat gitu. Jadi keburu adzan gitu. Jadi gimana yang sisanya itu? Jadi gini, Bapak bacanya suratnya yang panjang apa pendek? Yang pendek aja gitu. Pendek? Ya, tapi tetap aja masih ketinggalan gitu. Masih ketinggalan? Iya. Tunggu, Bapak sholatnya kan dari habis maghrib tuh? Iya. Langsung sholat tobat kan? Begini, saya kan sholat di masjid, maghrib di masjid. Terus Bapak pulang? Pulang ke rumah. Ya iya atuh. Gitu. Ya atuh itu ketinggalan. Ketinggalan ya? Ya iya tuh, ya, berapa lama jalannya? Jadi seharusnya di masjid gitu ya? Ya kalau Bapak nggak mau ketinggalan ya udah di masjid aja. Bisa ditanya sama orang-orang, nanya itu. Ya habis gimana daripada Bapak nggak itu? Kalau aku nih, bisa jadi Bapak kan memang kata Pak Haji udah sholat di rumah, tapi karena Bapak jaraknya jauh kan Bapak ketinggalan. Ya udah atuh kan ibadahnya Bapak, ibadah Bapak sendiri, bodoh amat orang mau ngomongin juga. Yang penting Bapak minta maaf sama Allah. Oh gitu ya? Ya iyalah. Ya suka tanya orang-orang itu sholat apa? Kamu kan sholat banyak banget katanya gitu. Bilang aku sholat tobat, dosa aku banyak. Iya kan? Iya. Iya gitu Ya, aja, harus bener jawab aja. Bapak sholat apa? Sholat tobat. Kenapa? Kebanyakan dosa. Udah gitunya. Iya, iya. Paham ya? Paham. Oke, ada lagi? Udah. Oke, Cukup, ya. ada lagi Ibu mungkin yang mau nanya? Iya silakan Bapak. Belum selesai. Gini Bu, saya sering mempraktekkan yang bangun jam 00 itu senyumnya itu loh Bu. Belum mantep.
Ya, ya bangun terus itu senyum-senyum itu amburadul. Senyumnya kayak orang gila kan ya, jadi bingung ya. Itu senyum tapi hatinya enggak. Gini, jadi ilmunya Pak Haji itu kan memang antik ya, seperti orangnya. Kalau saya bilang tuh Pak Haji itu amat sangat antik, barang antik. Jadi kalau ibu atau bapak misalnya senyumnya belum bisa dari hati, nggak apa-apa, yang penting senyum dulu. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Karena awal-awal sih juga bingung ya, terus gue bangun suruh senyum gitu. Senyum sama siapa, tapi ya udahlah senyum aja lah. Mau dari hatinya belum ikut senyum ya nggak apa-apa, yang penting bapak senyum. Lama-lama kan jadi terbiasa. Mau sama tembok kek, sama langit kek, pokoknya senyum aja. Sama lampu, betul nggak? Apa? Ya kan? Paham, ngerti ya Pak? Jadi senyum aja, udah senyum. Bapak mau kiri, depan, belakang, atas, bawah, terserah, muter juga boleh. Yang penting Bapak happy. Yang penting Bapak nyaman. Jadi gini, ilmunya Pak Haji, jalanin ilmunya Pak Haji itu hatinya harus nyaman. Hatinya harus tenang. Kita dapat tenang dari apa? Sholat, tepat waktu, baca Quran, sedekah. Itu bikin hati kita tenang. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya silakan. Ini masalah senyum juga saya itu. Iya. Kalau nggak kita bikinin poster aja. Foto saya mau. Saya udah bilang sama Pak Haji. Masalah senyum itu harus katanya itu wajib. Iya, katanya. wajib. Tapi saya tuh begitu bangun itu nggak bisa langsung pipis, pengen pipis gitu. Ya udah Bapak tuh deh senyum ambil pipis. Senyum dulu. Jadi Bapak sebelum tidur Bapak tuh pipis dulu. Senyum dulu. Iya sebelum tidur. Kan harus berapa kali itu senyumnya? 41. Enggak jadi gini, sebelum Bapak tidur, Iya. Bapak teh pipis dulu. Udah dicobain Bu itu. Terus? Iya sama aja, begitu bangun itu udah kebiasaan langsung. Oh gitu. Ya udah berarti kalau malam-malam minumnya mau tidur jangan kebanyakan. Gitu ya. Iya. Jadi Bapak Tapi Pak Haji bilangnya suruh diikat pakai karet. ada loh, ada tamunya Pak Haji tepuk tangan. Aduh. Saya cobain pakai karet diikat Bu. Terus? Emang enggak tapi sakit di sini gitu. Enggak keluar memang gitu. Duh, ini yang cowok. Om, jawab Om. Gimana? Pak. Pakai karet tuh bercanda. Jangan. Jadi gini, Bapak coba aja mau tidur minumnya jangan banyak-banyak, ya kan? Kalau memang misalnya udah kepepet senyum aja deh sebentar dulu deh gitu. Bangun tidur penting senyum dulu. Udah pipis balik lagi senyum, terusin. Tapi kan segelo. Tapi kan sebelum itu jangan nginjek ini dulu, jangan nginjek lagi. Ya atuh kumaha atuh Bapak pakai pampers. Ya. Atau enggak Bapak pakai pampers? Kenapa Bu? Pakai pampers. Pampers. Popok. Kencing di pampers nanti. Apa? Kencingnya di pampers. Ya kan gak basah kalau itu. Yang buat orang tua biar Bapak bisa senyum. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Ya kan? Pakai pampers ya? Iya. Ya saya coba nanti lah. Iya. Ada solusinya. Iya. Jadi Bapak pipis diem gak apa-apa di pampers. Bapak senyum dulu gitu, celingak. Saya juga pertama kali ya waktu disuruh sama Pak Haji gini asa gelo Ya kan? Kayak gila kan? Senyum kiri, gini. Tapi karena udah kebiasaan ya dia senyum aja deh. Jadi Iya. karetnya itu petunjuk Pak Haji itu dilepas aja gitu ya, nggak usah. Jangan Bapak, itu mah bercanda. Bercanda. Jadi gini, Pak Haji tuh kan suka ngomong tuh seenak-enaknya aja ya. Bercanda Bapak, punten. Bercanda. Jangan lagi. Takutnya biru Bapak sakit. Jangan itu bercanda. Ada Ibu? Tunggu, yang perempuan dulu maaf gantian. Mic-nya mana Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma mau nanya dulu. Ya. Kalau bangun tidur tuh senyum asal nyengir gitu. Tapi matanya sambil merem nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu nikmatin aja. Yang penting Ibu jangan meremlek. Ya, memang nggak bisa, ini masih rapet gitu nyengir. Bu sama Bu, awal-awal aku juga kayak gitu. Oh. Ya kan, karena kan kita belum terbiasa kan. Bangun tidur terus aku senyum sama siapa ya? Ya udah senyumnya sendiri. Tapi lama-lama kebiasaan. Duduk, tapi keadaan mata masih rapet. Nggak apa-apa, yang gitu aja. Iya. Yang penting 41 kali ya. Iya. Apa Pak? Nah itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh, itu dilarang. Itu dilarang. Itu yang lain saya mau banyak berterima kasih sama Pak Haji. Ya. Dari dulu memang saya bisa baca Quran. Tapi yang seperti Ibu Ratih bilang, ya. Kadang 1 tahun nggak hatam. Setelah tahu YouTube-nya Pak Haji, pertama kaget. Loh, ini orang kok jorok. Ngomongnya jorok, memang. Iya. Jorok apa yang ini? Tapi ya dengar. Loh kok baca Quran Harus 12 juz. Bangun jam 00 terus seterusnya. Kok sama seperti gurunya suami saya dulu. Iya. Kalau bangun itu jangan sepertiga malam, karena malaikat sudah nggak ada gitu katanya. Oh, berarti Pak Haji bener. Jam 12. Iya. Terus memang gini bilangnya, bangun sholat, habis itu berdoa secukupnya, selanjutnya baca Quran gitu. Iya. Oh iya ya, sama seperti Pak Haji gitu. Terus sampai sekarang ya saya alhamdulillah saya jalanin, walaupun yang ngantuk-ngantuk saya nggak mau kalah sama maling. Iya. Ya. Saya ini motivasi saya dari sini sendiri gini. Masa saya kalah sama maling? Maling mau nyolong, tahan dingin, tahan ngantuk, masa saya nggak bisa? Iya betul. Yuk bisa. Keren. Tapi ya maaf, nggak, paling nyampe subuh itu nyampe 10, kadang 8. Woi, Masya Allah, keren. Nggak, belum nyampe 12. Kalau nyampe, karena habis subuh itu harus masak buat anak-anak. Ya, Alhamdulillah. paling nyampe ya 8 sampai 10. Tuh. Ibu hebat, aku aja masih 2. Keren. Masya Allah, terusin Bu, lanjut ya. Iya, insya Allah. Pasti. Pasti, harus. Karena iya. biar Ibu ikut merasakan apa Saya yang aku mau rasakan. kesini itu dulu, gimana caranya ke RDAY? Gimana caranya ke RDAY ya? Jauh. Sendirian, nggak pernah kemana-mana. Terus itu Pak Haji ngasih nomornya Bu Tanti. Ini nomornya Bu Tanti kalau masuk grup. Iya. Saya catat, terus saya daftar ke Bu Tanti. Terus ada Centong Travel. Memang waktu itu aku pengen ke RDAY, gimana caranya ya. Alhamdulillah ya itu terkabul. Nyampe 2 kali sekarang. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ada lagi? Iya boleh. Jadi kalau masalah sedekah, alhamdulillah kalau yang sedekah subuh itu sudah rutin. Alhamdulillah. Ya biarpun saya Jangan disebut. Ya. Saya nggak mau tahu. Yang penting sudah saya jalankan. Oke. Nah, untuk yang sedekah Jumatnya itu memang belum. Dulu pernah ikut sedekah patungan potong sapi tapi nggak rutin. Nah sekarang kalau yang rutin misalnya sebulan
di sekali gimana? Jumat kan ada 4 Jumat satu bulan, itu di transfer sekali itu gimana? Gitu. Maksudnya transfer sekali di awal? Awal. Ya, awal berarti untuk Jumat sekarang sampai Jumat akhir bulan itu. Iya, berarti kan 4 juta. Iya. Enggak. Yang nominalnya yang enggak segitu, yang penting rutin begitu gimana? Oh, jadi gini, kalau di sini kan Pak Haji Jumat itu 1 juta. Enggak, yang sedekah enggak. Tunggu, aku jelasin dulu boleh? Oh iya. Yang Jumat itu kan satu kali Jumat 1 juta. Iya. Ya kan, berarti kalau 4 Jumat 4 juta. Ya kan? Iya. Itu untuk potong sapi. Nah, artinya Bapak ikut yang Jumat barokah. sedekah subuh berarti. Subuh sudah rutin, tapi untuk yang sedekah Jumatnya yang enggak rutin. Jumat barokah harus 1 juta. Oh. Baru itu namanya disebutkin pas potong sapi. Kayak gitu. Setiap Jumat. Hari biasa subuh. Kayak gitu. Ya udah itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Tanya, untuk baca Al-Qur'annya itu Ya. setelah sholat tahajud apa setelah witir? Setelah witir dong. Kalau Ibu belum witir di Isya. Oh gitu. Atau sebelum tidur. Iya. Ya kan ada kan yang sholat tahajud terus baru kita witir kan. Kalau ada juga yang setelah sholat Isya atau sebelum kita tidur kita witir. Jadi terserah ibu mau yang mana. Kalau ibu sebelum tidur ibu belum sholat witir, artinya habis tahajud ibu harus witir. Karena witir itu menutup sholat sunnah kita kan. Iya. Setelah witir baru ibu baca Al-Quran. Kayak gitu. Ngerti ibu maksudku? Iya. Ada lagi ibu? Ya, jadi sholat tahajud, witir, baru baca Quran. Iya. Oke. Ibu kalau ibu mau tambah itu juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kalau habis Isya. Iya, betul. Kayak gitu. Bapak ada lagi yang mau ditanyakan? Karena sebentar lagi terus kita mau close. Kalau ada mau ditanyakan lagi Bapak Ibu, mumpung kita belum bubar jalan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup? Bismillah. Niscaya malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Amin Allah amin. Allah berikan kemudahan untuk kita ngejalanin semua ilmu-ilmunya Pak Haji. Saya berdoa Bapak Ibu bisa bersedekah memuliakan yatim. Jangan ragu dengan apa yang sudah kita keluarkan, apapun itu bentuknya. Saya minta Ibu sama Bapak yakin dengan doa-doa dan apapun yang kita lakukan untuk Allah. Dan jangan lupa banyaklah bersolawat. Kalau saya ada yang salah dari saya minta maaf. Tapi apa yang saya ungkapkan mungkin waktunya nggak panjang ya. Kalau dipanjang bisa sampai subuh kali kita. Tapi insya Allah apa yang saya ungkapkan sekarang ini memang yang saya lakukan. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupin atau saya lebih-lebihkan, enggak. Aku adalah aku, jadi aku senang aku ada di sini bisa sama anak-anak yatim. Aku juga terima kasih sama Pak Haji yang selalu support aku. Dan aku berharap Bapak Ibu suatu hari bisa ada di sini testimoni seperti aku. Amin Allahumma amin. Sekali lagi tetap semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Yeay.